7 terdakwa dugaan korupsi pembangunan pasar Inpers di Bintan Kabupaten Kaur tahun 2022 dengan bayaran masing-masing yakni Agusman Effendi mantan Kepala Dispendakop Kaur, Pandariak Mo selaku PPK, Melden Effendi selaku Direktur CV, Swadarmadi Agus sebagai peminjam perusahaan, anggota Pokja OKP BJT Habib Setiawan, meminjam perusahaan Indrayato dan konsultan perencanaan Rustam Effendi, Senin siang menjalani sidang perdana. Dalam membaca dakwaan terkuak jika terdakwa menggunakan modus pengaturan tender perusahaan yang mengikuti lelang proyek tersebut, hingga negara mengalami kerugian sebesar 2,6 miliar rupiah. Modusnya dalam pengaturan lelang jika ada perusahaan yang hendak memenangkan tender, maka dua perusahaan lain yang digunakan sebagai peserta lelang agar perusahaan dimaksud bisa memenangkan tendernya. Kasubirsus Kejari Kaur Bobi Muhammad Ali Akbar mengatakan selain menjelaskan modus perbuatan tindak pidana korupsinya, terdakwa juga dikenakan pasal 2 pada dakwaan primer dan pasal 3 pada dakwaan subsidiar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 18 junto pasal 55 KUHP. Bobi juga menerangkan terdakwa sudah menitipkan sebagian kerugian negara totalnya 400 juta rupiah. Untuk Kadis sendiri, Kadis bersama PPK maupun penyedia telah melakukan pengaturan tender sehingga perusahaan-perusahaan yang seharusnya tidak lulus seleksi perencanaan, pengawasan maupun pekerjaan konstruksi karena sudah ada permintaan sejak awal dinyatakan lulus. Untuk perusahaan misalkan CP SYB yang tidak memiliki kompetensi untuk melakukan pembangunan pasar Inpers tersebut karena dinyatakan lulus tender sehingga berdasarkan surat dakwaan yang kami uraikan, temuan ahli konstruksi tersebut, pembangunan gedung Inpers tersebut dinyatakan gagal konstruksi. Titipan juga berarti perusahaan itu, terus seperti apa itu? Ya, ada perusahaan titipan dan orang pihak-pihak yang dalam proses tender tersebut menggunakan perusahaan. Penasihat hukum terdakwa Deden Abdul Hakim menyatakan, pihaknya tidak mengajukan ekspesi namun bukan berarti menerima saja dakwaan tersebut ke kliennya. Itu lihat. Nanti di kemudian kemudian kan ada di jasa, nanti setelah itu baru kami kemudian di versi kami. Ada sanksi meringankan, Bang? Oh nanti kita ikutin saja dulu prosesnya. Ini kan masih ada persidangan juga kan masih berjalan. Ini baru tahap. Sidang kembali akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda pembuktian dari jaksa penuntut umum. Renda Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.